banyak pahala yang Allah siapkan, dan harta yang tidak dipakan Allah menjanjikan nanti untuk kalian menginfakkanlah, membelanjailah agama Allah ini, maka Allah akan mengganti tentunya dengan harga yang lebih banyak. Alhamdulillah ibadah mu'min. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kepada semua jamaah salat Jumat baik laki-laki maupun perempuan, usaha dan sisi serta jamaah kelompok kita yang kami hormati, sebelum Fatihah dilanjutkan tidak lupa kita selalu diingatkan untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Karena Allah berfirman, rahimahullah la tuhsuha. Alhamdulillah nikmah amalun zawariha. Bersyukur atas nikmat dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahil alamin. Ini menjaga dari kenikmatan yang ada pada diri kita. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah berfirman, la tuhsuha, kita tidak bisa menghitung. Maka pemberian Allah berupa kesehatan, kelonggaran serta yang paling top adalah hidayah. Kita syukuri atas alhamdulillahil alamin. Kemudian kepada para agama mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi orang musyrikin, mubarik semua yang telah berjasa besar kepada kita semua, termasuk Bapak Haji Hasan Al-Minadudin yang telah membawa kemurnian di dalam pedoman kita mengamalkan ibadah, itu dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, serta kita menanti agama ini dengan berjamaah sebagai bentuknya. Kita mensyukuri yang dapat syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kemudian dampak pada semua siswa-siswi serta jamaah yang menyempatkan mendengarkan acara sedikit dan Jumat sebagai saling ingat mengingatkan, karena konsentrasi pada Allah dan para ini. Tidak kita saling ingat mengingatkan, nasihat itu bermanfaat bagi para umat. Semua kita bersyukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para jamaah, kita telah menasihati dengan menepati 5 bab, tidak ada lain karena supaya kita bisa meraih surga selamat dari neraka. Dengan kita menepati nanti sesuai firman Allah, "Walakum ma laysa lakum." Janganlah kalian mengerjakan suatu amalan kecuali dengan ilmu. Kalian jangan jangan berhenti, kalian jangan beramal. Melakoni pengertiannya, jangan mengamalkan suatu amalan kecuali dengan ilmu, dengan dasar ilmu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dengan kita berilmu atau mengetahui ilmunya, ini yang menjamin amalan kita diterima oleh Allah, sehingga harapan dan cita-cita kita masuk surga dan neraka ini bisa diraih. Kemudian yang kedua kalinya, kita supaya mengamalkan, setelah kita menguasai ilmunya, kita supaya mengamalkan. Karena tinggi dan rendahnya dari surga itu tergantung dengan pengamalan kita. Jadi ada rentetan hubungan amal tanpa ilmu ini tidak diterima. Kemudian ilmu tanpa amal tidak akan bisa meningkatkan derajat kita. Ta'alamu nanti ini angka-angkamu masih pun. Silahkan kalian belajar ini, kehendak kalian mau belajar ini seberapa banyak. Tapi walau terjadi dan kalian tidak akan diberi pahala hatta ta'malu bima ta'lamun, sehingga kalian mengerjakan apa yang telah kalian ketahui. Wasil kalau jangan mulai itu menghanikan untuk ta'malu. Ini ayat ini juga menerangkan demikian itu surga derajat tinggi rendahnya itu tergantung dengan amal kita. Maka tidak bisa diputuskan antara ngaji dan amal. Kemudian di dalam agama untuk pelestariannya, agama sebagai kendaraan yang kita tumpangi, ini harus disertai dengan pembelaan supaya agama itu bisa berjalan. Maka catatan Bapak Imam itu
agama ini digambarkan sebagaimana bayi yang terlahir dari ibunya. Tanpa ada pembelaan dibiarkan, maka tidak bisa berkembang, bahkan bisa mati punah. Maka Bapak Imam membuat resep yang sangat luar biasa untuk menjaga umat ini dari skala kecil sampai skala umat besar. Beliau mengambil satu ayat dari firman dalam surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ini ternyata beliau bisa mewujudkan selain keluarga, beliau memikirkan umat supaya agama yang disebut kebenaran ini diturun temurun ila yaumil qiyamah, tentunya dengan pembelaan. Kemudian selanjutnya tidak lupa di dalam kita melengkapi agama sebagai kunci bentuknya agama, yaitu dengan melengkapi berjamaah. Man arada quwwatan jannah wa yadami jamaah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalimat jami'an ini dimaknai berjamaah karena ada kalimat depannya wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Artinya para mufassirin juga memberikan penjelasan, yaitu yang terdiri dari imam dan ruqyah. Ada yang diatur dan ada yang diatur, diperkuat oleh yang diucapkan oleh sahabat sunnah la ilaha bin jamaah. Kemudian yang kelima, ta'ala Rasul, iman kalau beritanya tidak maksiat, dan ibu-ibu, istri-istri yang sudah punya suami supaya taat kepada suaminya masing-masing. Di dalam bulan ini yang kemarin kita sudah bersama-sama dikajikan kitab nikah yang dalamnya di situ penuh dengan hikmah serta tuntunan orang jamaah yang kita sebagai orang iman di dalam menjaga mulai dari mencari pasangan, kemudian di situ setelah menikah, kemudian mempertahankan pernikahan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, sehingga anak turun kita bisa menempati agama ini, anak cucu cicit diberi mana? Contoh cicit terus di situ udah dan tiwul udah gosok mungkin ya, supaya harapannya bisa menepi agama ini. Maka ya, semua nasihat-nasihat itu, hadis-hadis itu bagi mungkin siswa dan siswi, tentunya karena belum menikah, ya, langkah awal dari tuntunan kita menikah itu bagaimana cara mencari istri supaya bisa di situ sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Dengan apa? Tujuan kita supaya bisa masuk surga selama di neraka. Ini perawatan Bapak kita sangat luar biasa. Dari ayat Quran Al-Quran wa ahlikum naro ini, supaya kita sebagai jamaah bisa mewujudkan menjaga diri kita masing-masing, menjaga istri, anak, keluarga kita dari api neraka. Maka termasuk di antara ini kan proses untuk mencari surga itu diantaranya dari mulai pernikahan, mau menikah, dalam pernikahan, pernikahan itu tetap supaya melengkapi perintah Allah dan Rasul. Maka di situ bagi yang masih muda-muda, yang masih jomblo dan sekarang, mungkin kalau dulu yang masih muda, Nabi memerintahkan ya masyarakat sahabat, man istata'a minkum ba'an falyatazawwaj fa innahu aghdul basar wa ahsanul. Wahai golongan masyarakat muda, man istata'a minkum ba'an, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah secara mental, sudah siap, ya,
finansial juga sudah disiapkan, meskipun belum ada kan sudah ada dicita-citakan. Boleh terjawab maka supaya menikah, jangan sampai membujang. Karena apa manfaatnya nikah? Fatin nanti abdul basar. Dengan menikah bisa memejamkan mata, artinya tidak mata keranjang lagi. Jadi yang tadinya setiap kali ada perempuan lewat kerudung merah langsung pripate nyawang, kerudung hijau pripate langsung mendelik. Ini dengan menikah ini abdul basar bisa memejamkan pada mata. Karena apa Nabi pernah bersabda, satu saat Nabi meskipun sudah punya istri, ini di perjalanan itu mereka ada terpaksa. Begitu dengan terpaksa, kemudian pulang ke rumah langsung mendatangi istrinya. Setelah mendatangi istrinya sudah selesai. Banyak keinginannya itu hanya terputus karena sudah ada pelampiasan. Tapi kalau jenengan yang masih muda-muda kemudian belum ada pelampiasan, ini pelampiasannya kemana? Ini harus dilakukan. Maka fasilitas jawab itu untuk menjaga masalah lima supaya masih kita juga terjaga karakter. Orang tak gonggong di top nih dan ada tempatnya, ada wadah yang sesuai dengan mereka. Ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada yang mau mencari pasangan, tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Yang pertama 5 lihat karena kekayaannya. Yang kedua 5 tabiat karena keturunan. Asal ini keturunan ke anaknya. Kemudian wali jamal yang ketiga karena kecantikannya. Dan yang keempat wali jihad karena agamanya. Kemudian dalam hadis itu untuk kata kunci dalam hadis itu ditutup oleh Rasul faktor bidat din tabibat biasa. Kalian pilihlah yang mempunyai agama. Kalau kalian tidak yang memiliki paham agama tabibat biasa, maka kalian menjadi orang yang rugi. Yang pertama perempuan itu nikah karena hartanya, suci, kaya. Dengan kaya mungkin bisa menjadikan kalau ya paham bisa menjadikan untuk perjuangan kita sebagaimana tadi dan tidak. Kemudian dengan situ hasab ya itu keturunan dari keturunan orang-orang yang baik sehingga akan menjadi bibit tumbuh yang baik. Kemudian yang ketiga perjalanan karena sangat. Jadi silakan jenengan yang masih muda-muda yang ingin mencari pasangan boleh menyanyi benar. Jadi sorok sunat kepisah itu tunggu dan sunat itu. Tapi masih bersabda karena kondisi yang terakhir di situ pasar juga tinggi. Carilah yang paham agama. Sebab dalam riwayat Ibnu Majah wala tankihul mar'ah litusnihin. Kalian menikahi perempuan itu jangan hanya dilihat karena cantiknya. Karena apa asal husnuhuna ayur biyahuna. Karena barangkali dan banyak kejadian justru perempuan-perempuan yang cantik itu menjadikan dirinya belalang. Apa Indonesia belalang itu? Belalang itu mayak. Kalau bahasa Jawa itu mayak itu apa? Karena dia cantik, dengan mudahnya dia melakukan pelanggaran ketika tidak puas dengan suaminya. Oleh ada pihak ketiga yang ngompor-ngompori, sing wedok ayu, sing lanang welek. Itu sangat jelek sekali. Mungkin di zaman saat pernah terjadi hal itu. Ketika ada perempuan cantik menikah dengan laki-laki yang jelek tapi ahli ibadah, ditanya,
Mbak, nah sampeyan kok gelem wong ayu kaya ngono wis juniper dirabi karo wong elek kok gelem. Enggak apa-apa. Karena suami saya adalah orang yang paham agama, tertib ibadah. Dan harapan saya dengan saya menikah dengan laki-laki yang jelek, saya berharap kepada Allah itu sebagai siksaan saya nanti di akhirat. Digantikan di dunia dengan mendengarkan semua orang-orang itu sebagai siksaan saya. Jadi nanti saya di akhirat itu diganti dengan pahala surga. Maka perlu sangat ketahui. Jadi orang wedoknya di bodoh kau elak itu siksa dengan bodoh. Itu perempuan yang dijaga Rasulullah seperti itu. Maka Nabi bersabda tadi, ayo dia mudah sekali kalau tidak kuat kompor-kompor karo pihak yang lain sampai uang ini belum kok begini uang lain. Jadi pertanyaan itu si pernyataan. Dan akan mudah tergoda. Pemenang nih, uripnya nanggone mungkin komplek yang orang-orang kaya dan sebagainya bisa melarang tambah budaya gampang untuk berbuat selingkuh. Maka ayo dia guna. Nabi mengatakan ayo dia guna. Kemudian wala terjadi suni amal bisa kalian menilai perempuan jangan karena melihat kekayaannya. Karena apa? Kalau perempuan yang kaya menikah dengan perempuan laki-laki yang miskin, kemudian tidak kuat dengan keadaan kondisi suaminya tidak paham agamanya, hanya karena kaya saja. Nabi bersabda, ayu dia guna. Akan mudah bagi perempuan itu untuk durhaka kepada suaminya. Ini sangat mudah sekali dilakukan oleh perempuan ketika status sosialnya lebih kaya daripada laki-lakinya. Sing di mobil begini, sing wedok. Lah sing lanang ora biro itu pun protoli ya. Membangun perempuan. Protoli itu tidak bawa apa-apa, itu modal jempol moro, karo. Nah, kok belum semakin cocok. Sehingga istrinya sangat dengan mudah. Mas, motornya mobil di sini. Maka berangkat ke kantor, itu tulisnya itu. Tapi dengan keadaan yang sama agama, sampai sekolah atau pengajian juga itu protokolnya apa? Sehingga itu sudah tidak bawa apa-apa, sama-sama tidak bawa apa-apa, sehingga akhirnya sepakat menikah. Mas kita ya menikah mulai dari nol, bareng-bareng, mulai dari nol. Angka sampai 100 kita mulai dari nol. Dengan 99 dulu kita mulai dari nol saja masalahnya supaya kita bisa merasakan ya apa dengan ya perjuangan bareng-bareng posternya perjuangan dari mulai bawah nanti naik ini terus ke atas bareng-bareng lebih enak daripada kita sudah di atas yang kita di bawah terus kerja kita ngoyo. Sehingga di situ Nabi bersabda tadi dalam hadis Ibnu Majah itu juga diterangkan bahwa anasur hormat sauda zatuki khairun lah. Meskipun menikahi dengan dia sehingga tapi kalau agama itu lebih baik daripada menikahi perempuan yang status sosialnya tinggi, keturunan darah tinggi. Ini akan merepotkan suaminya. Tapi kalau ada tempat-tempatnya itu umpama dalam diri seorang perempuan suki, terus keturunan darah biru, ya, keturunan bangsawan, ya, mungkin dari Keraton Solo Hadiningrat, atau dari Keraton Kayu Jakarta, kemudian nenggono Wahyu Suki ketemu darah biru nanti mubarizah. Bisa itu kita.
Umpama ngono. Terus kok gelem karo sampean? Ini pertanyaan gelem ngono sih. Mungkin kalaupun ada kayak model-model potongan ini jenengan ini ya tergeser. Kalau mau dari ngajiannya Tuhan ya. Dengan Tuhan. Asal mau dengan kafe, tak melek. Lain. Maka itu, kemudian selanjutnya setelah ini laki-laki memiliki bibit unggul itu, ini penting. Ini gambaran lawan. Sampean ingin punya unggas, sing kualitas, itu digoreng babon sing super. Babon itu apa? Iya, indukan yang super. Jadi tidak sembarangan. Kemudian, ini kemudian setelah ajakan untuk menikah, memilih pasangan, kemudian tentunya dalam bahasa rumah tangga supaya bisa sakinah mawaddah warahmah, karena harapannya Allah juga menerangkan dalam ayatnya, min ayati akhlaqalakum min anfusikum wajah tasduru ilaiha mawaddah warahmah wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini harapannya agar mereka ini nanti bisa terwujud keluarga yang sakinah, tentram, mawaddah dan cinta kasih, warahmah dan rahmah. Ini sakinah ketenangan, mawaddah ini terjalin cinta kasih karena tidak ada ikatan yang mendekatkan pada rasa cinta kecuali dengan menikah. Kemudian warahmah ini akan menjadi beranak pinak, anak yang kek, kemudian punya keturunan yang banyak, keturunan semua. Ini tentunya harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan pesan dari Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tentunya dalam keluarga supaya bisa terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ini antara suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Maka kita angkat untuk nada ini. Banyak keluarga yang sudah bersama-sama menikah, menjalin ya. Kemudian pernikahan, setelah akad nikah terus bersama-sama membina bahtera rumah tangga, ini mungkin tidak sedikit Anda yang mungkin itu Anda di tengah jalan. Banyak faktor di antaranya, banyak faktor. Mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin faktor yang lain di antaranya adalah karena suami dan istri tidak memahami hak dan kewajibannya. Banyak di situ suami hanya menuntut haknya tanpa menunaikan kewajiban kepada istrinya, sehingga istri tidak kuat untuk menghadapi suaminya. Atau sebaliknya banyak istri di situ yang hanya menuntut haknya sebagai istri tanpa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keluarganya, untuk menjadi madrasah bagi anak-anak suaminya, untuk menjaga di situ kehormatan dirinya, menjaga kehormatan rumah tangganya, menjaga keutuhan keluarganya, dan lain sebagainya. Dia hanya menuntut haknya supaya diberikan oleh suami tanpa mendatangkan hak suami, tanpa mendatangkannya kewajibannya sebagai seorang istri. Ini di antara hal-hal yang menjadikan keluarga itu akhirnya di tengah jalan mengalami putus atau perceraian. Maka sebelum Anda menikah, siapkan diri mental sampai masing-masing. Siapkan mentalnya. Jadi sampai sebagai laki-laki itu nanti akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, dan seorang istri juga akan menjadi pemimpin bagi anak-anak suaminya yang tentunya masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih menginjak ke rumah tangga, nanti bisa dilanjutkan dalam kesempatan yang lain. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mungkin
Dan itu bagian dari mewujudkan 5 bab supaya bisa meraih surga sama neraka bersama-sama keluarga, anak-anak, cucu kita, serta ya kebawahnya kita. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma si aimatan sujamatan, Allahumma si aimatan sujamatan, Allahumma si aimatan sujamatan, Allahumma barik lana fi sujamatan, Allahumma najina wa inna rahmatana jama'atana minal qawmi dzalimin wa'amini. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.